Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tema pembahasan kita pada hari ini sebagaimana yang telah dimaklumi adalah al-manhajiyah fi talab al-ilm, metode atau manhaj di dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah sebuah pembahasan terfokus pada sejumlah sudut yang berkaitan dengan ilmu. Yang pembahasan tentang ilmu itu sendiri adalah pembahasan yang sangat luas, pembahasan yang sangat meluas. Dan para ulama menulis buku berjilid-jilid dalam menguraikan sebagian atau menguraikan etika atau sebagian dari etika ilmu itu. Kadang diuraikan dari ilmu, keutamaannya, fadilahnya, dan kadang diuraikan dari ilmu bagaimana cara mengambil ilmu tersebut. Kadang diuraikan dari ilmu cara menyampaikannya. Kadang diuraikan dalam pembahasan ilmu etika seorang murid. Dan ini terkait dalam banyak pembahasan etika dalam menyampaikan, etika dia menerima ilmu, etika terhadap dirinya sendiri, etika kepada gurunya, etika kepada sesama teman-temannya di dalam menuntut ilmu. Dan kadang disinggung tentang etika seorang guru terhadap ilmu yang dia sandang, bagaimana ia menyampaikannya dan bagaimana ia berinteraksi dengan murid-muridnya. Yang jelas pembahasan tentang ilmu pembahasan yang luas. Dan kita di sini berbicara pada sebagian sudut yang sangat penting untuk dibahas sebenarnya. Sebab ini adalah pijakan pokok bagi seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu agama. Iya. Itulah al-manhajiyah fi talabil ilm. Metode atau manhaj di dalam menuntut ilmu.
dan sebagai peringatan dzikrah, dan dzikrah itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah, sungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka saya ingatkan bahwa ilmu agama, menuntut ilmu adalah salah satu pokok kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupannya. Ingat bahwa seluruh makna keimanan yang berkaitan dengan keyakinan itu tidak akan diraih kecuali setelah melalui tahapan ilmu. Ia mengimani sesuatu setelah ia mengilmuinya, ia mempelajarinya. Karena itu pembahasan tentang keimanan banyak diartikan oleh para ulama, diartikan kepada makna ilmu. Di antaranya di dalam menafsirkan surah Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi waktu asar, dan sebagian penafsiran demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Diterangkan sesungguhnya manusia, al-insan disebut seluruh jenis manusia berada di dalam kerugian, seluruhnya. Dan diperkecualikan di sini 4 golongan. Illa alladhina amanu. Yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Iya. Banyak menafsirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Wa amilus salihat, beramal salih. Wa tawasaw bil haqqi, saling bernasihat dengan yang hak. Ini dakwah di jalan Allah. Wa tawasaw bis sabr, dan saling bernasihat di dalam kesabaran. Di dalam kesabaran. Iya. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu dan menuntut ilmu agama merupakan salah satu sebab keberuntungan yang menyelamatkan seseorang dari kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keutamaan yang lainnya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, iya, ingat sampai ke derajat keimanan melalui tahapan ilmu, dan dia adalah seorang yang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Dijamin untuknya kebahagiaan hidup dengan ilmu tersebut. Iya. Dan ini adalah ciri kebaikan umat. Ciri kebaikan umat. Karena itu yang tercatat di dalam sejarah Rasulullah SAW dan sejarah para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat Nabi SAW serta para imam yang datang setelah mereka adalah bagaimana mendidik umat untuk tafaqquh terhadap agama, memahami dan mendalami agama. Iya. Tanpa pendalaman terhadap agama tidak akan tercipta sebab-sebab keamanan, sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab keberuntungan, tidak akan tercipta. Ini diantara letak pentingnya mempelajari ilmu agama. Apalagi secara khusus dalam Al-Quran diterangkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang menyandang ilmu, mempelajarinya. Iya.
Di antaranya Allah firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Perhatikan, orang-orang yang berilmu masuk dalam makna keimanan, cuma dikhususkan penyebutannya karena dia mempunyai nilai tersendiri. Iya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Perhatikan, seluruh orang yang beriman pasti dapat kebaikan. Tapi kenapa disebutkan di sini kalimat di antara kalian? Menunjukkan bahwa pengangkatan ini sifatnya khusus, keutamaan khusus. Demikian pula orang-orang yang berilmu, mereka akan diangkat darajat, beberapa derajat. Iya, darajat datang dalam bentuk nakirah. Ya, dia diterangkan apa derajatnya agar supaya mencakup segala derajat yang diperlukan oleh seorang hamba di muka bumi ini, dia dapatkan dengan ilmu. Dan derajat tidak diterangkan apakah ini di dunia atau di akhirat, sebab seluruhnya akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Oleh orang-orang yang berilmu. Ya. Di masa terjadi fitnah, terjadi kesamaran di tengah manusia, yang kokoh di atas sesuatu, yang kokoh di atas petunjuk adalah orang-orang yang berilmu. Adalah orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilm anna alladzi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid." Dan orang-orang yang berilmu, mereka lah yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Iya. Yang membawa petunjuk kepada jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini konteks ayat. Ya. Di tengah penjelasan kesamaran yang disampaikan oleh kaum musyrikin meragukan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini artinya memfitnah kebenaran. Tapi perhatikan siapa yang kokoh di atasnya, yang tetap memandangnya sebagai suatu hal yang hak. Orang-orang yang berilmu. Dan perhatikan ibrah yang sangat dahsyat sekali dari kisah Qarun. Dari kisah Qarun. Qarun semua mengetahuinya. Ya. Siapa yang disebut Qarun? Hartanya yang sangat banyak. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, kunci-kunci hartanya saja, ya, tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Baru kunci-kuncinya, belum lagi hartanya. Maka disebutkan di dalam ayat bagaimana Qarun memfitnah manusia. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Perhatikan. Dia sengaja menampakkan kemegahannya. Ini tentunya pasti akan menimbulkan fitnah di tengah orang yang beriman. Maka apa yang terjadi? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Wahai, andai kata kami, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Sungguh Qarun ini orang yang mendapatkan bahagian yang sangat besar. Ya, perhatikan ini orang-orang yang sudah terfitnah itu. Ya. Dengan keluarnya Qarun bersama pakaian kemegahannya. Siapa yang kokoh? Allah terangkan dalam ayat setelahnya, wa qala alladziina utul ilm wailakum. Berkata orang-orang yang berilmu, ya, celakalah kalian. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Perhatikan ketegaran orang-orang yang berilmu. Qarun dengan kekafirannya, walaupun dia mempunyai harta yang sangat banyak, tidak ada manfaatnya. Tidak ada artinya dengan keimanan dan amalan saleh yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian orang-orang yang berilmu mengingatkan, wa ma yulaqqaha illa as-sabirun. Namun tidak ada yang mampu menerima hal ini kecuali orang-orang yang bersabar. Nah, ketika terjadi fitnah, sudah ada yang terfitnah, orang yang berilmu telah kokoh di atasnya, di atas prinsip yang benar. Ya.
Kemudian apa yang terjadi? Maka diterangkan bagaimana Qarun dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam bumi bersama seluruh hartanya. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami tenggelamkan dia. Dan kami tenggelamkan Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat setelahnya, berkatalah orang-orang yang kemarin menghayal, ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Disebutkan kelanjutan ayat penyesalan mereka. Ya, perhatikan. Ketika terjadi fitnah, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu atau kurang ilmunya, terfitnah dengan hal tersebut. Orang-orang yang berilmu ketika melihat fitnah itu, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka tahu bahwa ini adalah sebuah fitnah. Inilah mana ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, inna hadihil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Kata beliau, sungguhnya fitnah ini kalau datang, setiap orang yang berilmu mengetahuinya. Baru dia datang, orang yang berilmu tahu ini fitnah akan terjadi. Ya. Kalau fitnahnya sudah pergi, orang jahil baru tahu. Ya, fitnahnya sudah pergi, sudah membuat berbagai keonaran, berbagai kerusakan, barulah orang-orang jahil berkata, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Nah, makanya dari keutamaan seorang mempelajari ilmu agama, sehingga ia bisa menghindarkan dirinya dari segala perkara yang tercela. Dan dari keutamaan ilmu yang mungkin penting kita, atau ada titik yang sangat unik kita cermati. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang anjing-anjing yang terlatih. Iya. Dan dibedakan hukumnya dengan anjing yang tidak terlatih. Di dalam masalah boleh tidaknya dimakan sembelihan atau dimakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing tersebut. Kalau anjingnya adalah anjing yang terlatih, maka boleh dimakan hewan buruannya. Kalau tidak terlatih, tidak boleh. Ya. Perhatikan. Anjing saja, antara sama hewan saja, tatkala ia memiliki sifat, ya, dari pengetahuan tambahan, Allah bedakan hukumnya dengan yang kurang darinya, kurang nilainya. Maka tentunya untuk manusia yang Allah telah muliakan manusia ini, harusnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu, tentunya keutamanya akan lebih banyak dan lebih besar lagi. Yang jelas berbicara tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak, dan saya hanya ingin mengingatkan akan pentingnya mempelajari ilmu agama. Ya, keseriusan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi guru-guru untuk menuntut ilmu agama tersebut. Iya, ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Tapi ilmu ini, ya, ingat, ada jalannya untuk meraihnya. Ya, sebagaimana, ya, banyak perkara kalau tidak diambil dari pintunya, maka perkara tersebut tidak akan didapatkan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan, namun kamu tidak pernah menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak pernah bisa berjalan di atas daratan. Ya. Perahu jalannya di mana? Di atas lautan. Ada jalan yang harus dia tempuh supaya ia bisa mendapatkan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan dan bermanfaat baginya. Iya. Maka banyak perkara yang hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Saya ingatkan di sini sejumlah perkara yang harusnya menjadi dasar-dasar pijakan bagi seorang penuntut ilmu tatkala ia masuk dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu yang paling pertama yang dia jaga pada dirinya, iya, dia menjaga keikhlasan. Di dalam menuntut ilmu agama. Dan ikhlas itu artinya ia mempelajari ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala
pernah melihat atau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya yang bernama Al-Muhanna. Iya. Al-Muhanna bertanya, "Wahai Imam Ahmad, ceritakan kepada saya, ma afdalul a'mal? Amalan apa yang paling afdal?" Maka kata Imam Ahmad, talabul ilm. Menuntut ilmu yang paling afdal. Qultu, kata Muhanna, saya berkata, liman? Ya. Penuntut ilmu yang bagaimana? Yang paling afdal ini. Kata beliau, liman sahhat niyatuh. Bagi siapa yang benar niatnya. Menuntut ilmu yang paling utama adalah bagi siapa yang benar niatnya. Muhanna kembali bertanya, wa ayyu syai'in yusahhihun niyyah? Dan bagaimana seorang itu memperbaiki niatnya? Ini ukuran keikhlasan. Iya, dalam menuntut ilmu. Bagaimana seorang itu memperbaiki niatnya? Maka kata beliau, yanwi yatawadha'u fihi wa yanfi anhul jahla. Dia meniatkan menuntut ilmu untuk merendah diri dengan ilmu tersebut. Ya, sebab itu sifat ilmu. Merendah diri dengannya. Dan dia meniatkan dengan menuntut ilmu, dia menafikan, mengangkat kejahilan dari dirinya. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Iya. Maka seorang tatkala ia menuntut ilmu karena Allah, dia niatkan sebagai ibadah. Ingat, menuntut ilmu adalah ibadah. Dan dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ini yang paling utama. Dia meniatkan mengangkat kejahilan dari dirinya. Bagaimana dengan ilmu tersebut ia meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Dengan ilmu tersebut dia tergolong kepada orang yang mengetahui apa-apa yang diwajibkan terhadap dirinya, apa-apa yang diwajibkan terhadap dirinya, mengangkat kejahilan dari dirinya. Iya. Kemudian di antara makna ikhlas dalam menuntut ilmu, iya. Dengan menuntut ilmu tersebut dia niatkan ia bisa mengangkat apa yang diwajibkan terhadap dirinya. Iya. Apa yang diwajibkan terhadap dirinya. Nah, ilmu itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Ada yang sifatnya sunnah untuk dipelajari. Ya. Kalau dia terkait dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, maka dia wajib mempelajarinya. Wajib untuk mempelajarinya. Seorang muslim dan muslimah dituntut untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah. Maka dia wajib mempelajari tauhid. Bagaimana cara memurnikan ibadah kepada Allah? Dia dituntut untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka dia harus tahu syirik itu apa. Bagaimana bentuk-bentuknya. Kemudian dia wajib melakukan salat. Maka dia harus tahu tata cara salat itu bagaimana, apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajibannya. Dan di waktu dia mempunyai harta, iya, maka dia wajib mempelajari ahkamuz zakat, hukum-hukum seputar zakat, supaya dia tahu hak Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang harus dia tegakkan kepada Allah di dalam masalah zakat ini. Ketika masuk bulan Ramadan, maka dia wajib mengetahui bagaimana hukum-hukum seputar puasa. Hukum-hukum seputar puasa. Ketika Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji, maka ia wajib untuk mengenal dan mempelajari hukum-hukum seputar ibadah haji. Iya. Maka demikian ilmu tersebut. Ia berusaha untuk mengangkat makna yang wajib, hal yang diwajibkan terhadap dirinya. Selain daripada itu adalah masuk ke dalam ilmu yang disunnahkan. Ilmu yang disunnahkan. Dan kadar kewajiban ini beraneka ragam cabang pembahasannya. Iya. Kadang dilihat dari sisi makna wajibnya,
ada seseorang dilihat di sebuah negeri, di sebuah tempat, tidak ada yang mengetahui masalah itu kecuali dia, ya, atau tidak ada yang memahaminya, maka ada salah seorang dari mereka yang wajib untuk mempelajari tentang masalah itu secara khusus. Secara khusus. Iya. Dan kadang dia dihadapkan kepada sebuah kondisi. Ya. Maka dia harus mempunyai pengetahuan terhadap kondisi tersebut. Ini hukumnya dia wajib untuk mempelajarinya. Dan kadang dilihat dari sisi wajibnya beramal. Ada ibadah-ibadah yang disunnahkan untuk diamalkan. Iya. Beramal dengan ilmu secara umum hukumnya wajib. Dan para ulama menyebutkan kadar wajibnya. Ya. Kalau hal tersebut sifatnya sunnah, pernah dia lakukan walaupun sekali. Pernah dia lakukan walaupun sekali. Iya. Dan banyak lagi cabang-cabang yang lainnya. Yang jelas titik permasalahan yang ingin kita tekankan di sini, bagi seorang penuntut ilmu yang ingin berjalan, dia harus berbekal dengan keikhlasan. Berbekal dengan keikhlasan. Keikhlasan ini ikhwani fillah membawa berkah di dalam ilmu yang dia pelajari. Membawa berkah dalam ilmu yang dia pelajari. Dan membawa berkah untuk dirinya beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Iya. Dan keikhlasan ini akan menyebabkan ia senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan di akhirat. Iya. Sebuah kisah ingin saya sampaikan di sini. Jadi pelajaran untuk kita semua. Ya. Bagaimana makna keikhlasan itu? Dan bagaimana keikhlasan ini mewarnai kehidupan seseorang? Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil, dan diriwayatkan pula oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, dan sejumlah a'imah meriwayatkan kisah ketika Al-Imam Abu Zur'ah Ubaidullah Ibn Abdul Karim akan dijemput oleh kematian di saat-saat sakaratul maut. Beliau dikunjungi oleh sejumlah alim ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hatim yang merupakan rekan beliau, Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi, dan di antaranya juga Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Warah, dan ada juga Al-Mundir bin Syadan dan sekelompok ulama yang lainnya. Mereka datang menjumpai Abu Zur'ah Ar-Razi dan beliau dalam keadaan sakaratul maut. Iya. Maka para a'imah ini, mereka orang-orang yang mengerti ahkam syariat. Di keadaan yang seperti ini, siapapun dia, kewajibannya apa? Ya. Mentalqin orang yang sakarat dengan apa? La ilaha illallah. Ya. Namun mereka segan melakukannya. Segan untuk berkata kepada Abu Zur'ah, ucapkan la ilaha illallah atau mentalkinnya. Ya, sebab Abu Zur'ah imam di masanya dan banyak di antara mereka mengambil faedah ilmu darinya. Faedah ilmu darinya. Nah, mereka segan terhadap Abu Zur'ah. Maka mulailah Abu Hatim mengisyaratkan. Nah, dimulai dari Muhammad bin Muslim bin Warah, sebab beliau lebih tua. Ya. Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, "Haddatsana Ad-Dhahhak bin Makhlad. Qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far. Qala haddatsana Salih." Titik. Dia enggak bisa lanjutkan sanadnya. Iya. Setelah itu Abu Hatim ingin menyampaikan hadis yang sama. Dia bawakan sanadnya. Abu Hatim berkata, haddatsani Bundar. Qala haddatsani Abu Asim. Ya, Abu Asim ini Ad-Dhahhak bin Makhlad juga di jalan Muhammad bin Muslim. Ya, qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far. Qala haddatsani Salih. Titik. Mendengar hal tersebut Abu Zur'ah paham bahwa dia ingin ditalqin. Ya. Oleh siapa yang ada di majelis tersebut. Maka Abu Zur'ah yang sedang sakaratul maut ini, rahimahullah, beliau berkata, haddatsani Bundar. Qala haddatsani Abdul Hamid bin Ja'far. Qala haddatsani Salih bin Abi Arib an Katsir bin Murrah an Mu'adz bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Setelah itu beliau meninggal. Iya. Setelah itu beliau meninggal. Beliau bawakan sanadnya dengan sanad yang disebutkan tadi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu beliau meninggal. Berarti akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat, ya, beliau tidak melanjutkan sampai dakhal jannah. Beliau berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, setelah itu terputus, beliau meninggal. Nah, dan ini perhatikan bagaimana keikhlasan itu terhadap orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Ya. Dan ilmu itu bermanfaat untuknya. Bermanfaat untuknya. Maka ini adalah hal yang hendaknya senantiasa kita jaga. Ya, senantiasa kita jaga. Maka saya ingin masuk dan ingin menjelaskan bagaimana ya cara seorang penuntut ilmu di dalam bagaimana metode seorang penuntut ilmu di dalam mengambil ilmu tersebut, Ya, etika dan adab itu sangatlah banyak yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya, mungkin kalau masih ada kesempatan kita akan terangkan sedikit di akhir insyaallah. Tapi yang paling penting di sini saya akan terangkan bagaimana cara dan metode dalam menuntut ilmu. Mungkin di sini saya akan sebutkan beberapa garis-garis penting. Ya. Seseorang itu menuntut ilmu. Yang pertama, seorang yang ingin menuntut ilmu, metodenya dengan cara talaqi. Yang pertama, ya, dia mengambil ilmu tersebut dari guru. Nah, kemudian metode yang kedua, setelah itu dia harus tahu bahwa dalam menuntut ilmu, dia memulai dari al-aham fal-aham. Yang paling penting, kemudian apa? Yang terpenting setelahnya. Iya. Kemudian dari metode seorang menuntut ilmu, yang ketiga adalah at-tadarruj. Bertahap dan terus naik. Iya. Terus naik menapaki tingkatan-tingkatan ilmu tersebut. Iya. Jangan dia baru di tangga pertama, ya, langsung ingin melompat ke tangga ke-10. Iya. Nah, jelas? Kemudian dalam menuntut ilmu itu, ya, harus ada makna kesabaran. Sabar ini cakupannya umum. Tadi saya ingin menjelaskan di sini bagaimana makna kesabaran seseorang itu di dalam menuntut ilmu. Nah, di dalam menuntut ilmu. Mungkin ini 4 perkara dari apa yang mencukupi waktu kita untuk saat ini. Iya. Adapun yang pertama berkaitan dengan masalah talaqi. Ya. Talaqi itu artinya dia mengambil ilmu itu secara langsung dari guru. Dia mengambil ilmu secara langsung dari guru. Sebab inilah metode yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil ilmu langsung dengan perantara wahyu atau dengan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Ya. Kadang beliau terima langsung, dan ini sangat sedikit terjadi di peristiwa Mi'raj. Dan kadang beliau terima, ya, dengan perantara Jibril. Nah, atau kadang dia dari belakang hijab. Jelas? Maka tatkala Rasulullah SAW mengambilnya dengan perantara Jibril, kemudian Jibril setiap tahunnya turun membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah membaca kepada Nabi, membaca Al-Quran itu kepada Jibril. Yang menunjukkan bahwa ilmu itu diambil dengan metode apa? Metode talaqi. Dan demikian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya dan mendengarkan para sahabat membaca Al-Quran. Di dalam banyak hadis. Iya. Di dalam banyak hadis. Nah, karena itu di bacaan Al-Quran misalnya, asalnya di dalam membaca itu seorang mengambil dari guru. Dia membaca, ya, kemudian gurunya meluruskan bacaannya, atau dia melihat gurunya membaca, kemudian dia mengikuti seperti bacaan gurunya.
Ya, bacaan gurunya. Dan guru ini disyaratkan dia juga telah mengambil dari gurunya. Dan gurunya juga telah mengambil dari gurunya, terus bersambung kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu asal dalam mengambil bacaan. Ilmu tajwid itu pendekatan. Ya, pendekatan. Dan bagaimana seorang itu bisa membaca Al-Quran secara apa? Secara pas. Ya. Nah, dan bukan artinya kalau seorang misalnya tidak mengambil langsung dari guru membacanya dari awal sampai akhir, dia perdengaran langsung kepada guru, tidak syah bacanya, tidak. Tapi ini kita ingin berbicara kepada kadar sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagai apa? Seorang penuntut ilmu. Demikian pula mengambil hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan secara khusus demikian pula mengambil pemahaman dari Al-Quran dan hadits tersebut. Ya. Fikih yang terkandung di dalamnya. Ini juga harus diambil dengan metode talaqi. Diambil dari para guru. Diambil dari para guru. Sebab kalau tidak diambil dari jalur guru, ini akan menyebabkan banyaknya permasalahan. Iya. Karena itu di masa terdahulu banyak sekali kejadian-kejadian. Ya. Akibat seseorang membaca sendiri. Ya. Sampai orang-orang yang sering salah karena membaca sendiri ini, itu disebut dengan penamaan khusus, disebut sebagai suhufi. Ya. Kerjanya hanya membaca suhuf, membaca lembaran-lembaran saja. Dia tidak membacanya langsung kepada apa? Kepada guru. Ya. Dan akibat hal yang seperti ini akan muncul pemahaman-pemahaman yang aneh nanti. Pemahaman yang aneh yang tidak pernah didengarkan bahkan dan tidak diketahui oleh para ulama. Ya, jelas ya? Saya pernah ditanya tentang sebuah permasalahan. Nah, saya tidak ingin menyinggung langsung dari permasalahan ini, cuman terdapat dalamnya ibrah yang ingin saya ceritakan di sini. Nah, saya pernah ditanya tentang masalah seorang imam kalau misalnya ya habis sholat, ya, apakah dia tetap duduk di tempat duduknya atau imam ini harus berdiri pergi? Ya. Sebagian memahami bahwa ketika imam selesai sholat, tidak boleh dia duduk tempat duduknya, tapi dia harus berdiri pergi meninggalkan tempat duduknya. Ya. Saya sendiri heran melihat fikih ini. Saya baru melihatnya. Nah, baru melihatnya. Ya. Ya, secara umum secara tabiat wajar. Ya, kita duduk, misalnya sejumlah ulama besar kita lihat tidak ada yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi menurut saya ini ada ilmu baru. Ya. Maka saya tanyakan apa dasarnya? Ya. Segala sesuatu harus dengan apa? Dengan dalil. Apa dasarnya? Ya, sebagian dari ikhwah ada yang menyebutkan dalilnya. Ya. Ada yang menyebutkan dalilnya disebutkan dari buku Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Saya buka Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Saya tidak memahami seperti itu. Itu pemahaman yang keliru, saya bilang. Ya. Dalam Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi pertama disebutkan asar bukan hadits. Ya. Asar dari sebagian imam, katanya kalau siapa yang duduk di tempat duduknya dan dia lama duduk di situ, seakan-akan dia duduk di atas bara api. Yang pertama itu bukan hadis pertama. Kemudian yang kedua, dia adalah asar. Ya. Dan ini salah memahami asar ini. Bukan itu yang diinginkan. Ya. Sunnahnya diterangkan dalam hadis Ummu Salamah dan selainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diterangkan dalam hadis Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai salat, maka beliau hanya membaca istighfar 3 kali. Ya. Kalau digandengkan dengan hadits Ibnu Abbas, boleh dia membaca takbir. Kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak duduk di tempatnya, tapi imam berbalik kepada makmum. Karena itu diterangkan di dalam beberapa hadis bagaimana cara berbaliknya, dari arah mana dan kemana sudutnya, apakah berbalik langsung ke makmum atau dia serong sendiri, itu ada diterangkan dalam hadis-hadis. Ya, andai kata langsung berdiri meninggalkannya, maka tidak perlu ada hadis-hadis itu menjelaskan ke arah mana Rasulullah menghadap. Jelas ya? Ya. Maka saya katakan bahwa yang saya pahami dari hadis ini, ya, yang saya pahami, sunnahnya seorang ketika selesai salam, dia nggak boleh lama duduk
tapi dia bergeser ke arah makmum. Itu maknanya. Dan ini makna ucapan imam tersebut. Seakan-akan dia duduk di atas bara api, sebab itu menyelisih sunnah. Harusnya dia berbalik kemana? Ke makmum, tapi bukan artinya dia meninggalkan masjid. Itu yang saya pahami. Ya cuman ya namanya antara sama penuntut ilmu, ya saya tidak mau terkesan memaksakan apa yang saya pahami. Saya tanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan. Ya. Saya bawakan nasnya dari Al-I'tisam. Ya. Dan saya tidak sebutkan apa yang saya pahami. Saya katakan ya Syekh, ini nas ada begini dari Al-I'tisam, ada sebagian ikhwah memahami begini, maknanya langsung berdiri meninggalkan tempat. Maaf ya bahasa Syekh agak tegas. Ya. Beliau katakan ini pemahaman salah, munculnya karena baca sendiri. Ya. Ini beliau ingin mendudukkan, sebab ini sisi ilmiah seorang alim memberi nasihat. Kemudian beliau sebutkan 2 kisah. Nah, beliau ingin menjelaskan bahayanya baca buku sendirian tanpa dibimbing oleh guru. Ya, tanpa dibimbing oleh guru. Kata beliau ada seorang, ya, dia baca di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, beliau sebutkan Sahih Al-Bukhari, cuman kelihatannya waktu itu karena kesempatannya sedang di mobil, maka mungkin beliau luput bahwa haditsnya di dalam Sahih Muslim. Hadits Al-Habbatus Sauda Syifa'ul likulli da'. Ya, Habbatus Sauda artinya apa? Jinten hitam adalah obat untuk segala penyakit. Ada yang baca Sahih Muslim, kata Syekh. Ya. Diambil Sahih Muslim, dia baca sendiri, dicetakannya ada kesalahan. Ya. Al-Habbatus Sauda harusnya pakai titiknya 1, dicetakan dia titiknya 2. Titiknya apa? Titiknya 2, arti akhirnya bacanya Al-Hayyatus Sauda Syifa'ul likulli da'. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ular hitam, ya, adalah obat untuk segala penyakit. Orang tersebut dia terapkan haditsnya, dia tangkap ular hitam, kemudian dia makan, ya, maka matilah dia. Ya. Kata Syekh, ia mati dibunuh oleh kejahilannya. Dibunuh oleh apa? Kejahilannya. Andai kata dia baca kepada guru hadits tersebut dengan konteks tersebut, pasti guru akan meluruskan bacaannya, kan begitu? Ya, akan membenarkannya. Ini karena akibat baca sendiri. Ya, akibat baca sendiri. Ya, kisah yang kedua, kisah orang yang tiap kali ke masjid, ya, dia datang membawa kampak dan membawa apa? Dan membawa pisau. Ya. Dia bawa pisau, bawa kampak. Tiap kali masjid bawa pisau, bawa kampak. Ya, ditanya, apa dalilnya? Katanya hadis Rasulullah SAW. Betul. Dan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim yang disebutkan dengan konteks yang salah. Ya. Dia baca hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, idza ataitum as-salata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Ya, kalau kalian datang ke salat, maka datanglah ke salat itu bisakinatin. Sakinah artinya apa? Dengan ketenangan. Ya. Dan waqar, dengan tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Ini hadisnya oleh dia dicetakannya, dibaca, idza ataitum as-salata fa'tuha bisikinin, ya, wa fa'zin. Ya, dibaca begitu. Dan apabila kalian, jadi artikan kalau kalian datang ke salat, datanglah kalian dengan membawa sikin, membawa pisau dan membawa kampak. Makanya tiap kali dia salat, ya, dia bawa pisau dan bawa apa? Bawa kampak. Ini akibat apa? Baca sendiri, tidak mengambil dari guru. Tidak mengambil dari guru. Dan kejadian yang seperti ini di masa ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya, apalagi orang-orang yang ingin dikatakan musaqqaf. Ya, punya banyak pengetahuan. Mengambil dari sini, mengambil dari sana, hanya diambil ujung-ujungnya saja. Hanya diambil ujung-ujungnya. Ya. Dan dia tidak mengetahui hakikat permasalahannya. Ketika membahas masalah tersebut secara detail, akhirnya jatuh di dalam kesalahan. Dan ini metode yang salah dalam menuntut ilmu agama. Metode yang salah dalam menuntut ilmu agama. Membaca buku adalah hal yang bagus dan dianjurkan. Ya, bagus dan dianjurkan. Tapi sebelum dia membaca, dia harus punya kaidah-kaidah yang dengannya dia mampu membaca sendiri. Dan apabila dia mendapatkan permasalahan, hendaknya dia bertanya kepada orang-orang
yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Jelas ya? Ya, karena itulah di dalam pembahasan ilmu sebagaimana mungkin yang saya akan jelaskan. Misalnya seorang ingin membaca sendiri, paling tidak kalau dia ingin membaca fikih, ya, dia telah membaca fikih tersebut dari awal sampai akhir walaupun ringkasannya. Dia telah baca kepada seorang guru dan mengambilnya. Ya, mengambilnya dari seorang guru supaya tidak salah pemahamannya. Ya, dalam ringkasan. Jelas? Setelah itu dia ingin meluas, tidak ada masalah dia meluas. Sebab dasarnya telah dia miliki. Dasarnya telah dia miliki. Ini misalnya dalam pembahasan fikih. Apalagi di pembahasan akidah. Di dalam pembahasan akidah yang berkaitan dengan keyakinan. Ya. Maka ini harusnya diambil dari guru-guru yang menjelaskannya. Setelah dia memegang dasar-dasarnya, ya silahkan dia masuk ke dalam tahapan yang lainnya. Baik. Maka ini dasar yang sangat penting sekali. Mengambil ilmu itu dari guru. Dan mengambil ilmu dari guru sangat banyak sekali manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya. Di antara manfaat tersebut, ya, di antara manfaat langsung mengambil dari guru. Yang pertama, ya, guru itu akan meringkas jalan ilmu untuknya. Akan meringkas jalan ilmu untuknya. Ya. Nah, ini keutamaan seorang guru. Dia misalnya baca dalam buku fikih. Ya, dia baca dalam fikih, apakah dalam fikih madhab maupun fikih hadits. Dia baca hadits-hadits yang banyak. Dia baca buku-buku madhab. Belum tentu dia bisa memberikan kesimpulan dari seluruh yang dia baca. Kan begitu? Sekarang misalnya dia baca tentang cara wudu. Ya. Dia baca ayat, dia baca hadits, dia baca berbagai syarahnya, keterangannya. Ya. Kesimpulannya akan disimpulkan. Rukun wudu ada sekian. Rukunnya adalah ini. Misalnya. Diterangkan. Ya. Kesimpulan ini belum tentu dia bisa simpulkan dengan membaca sendiri. Walaupun ketika guru menerangkan, dia paham kesimpulan, semua yang disebut oleh guru. Tapi belum tentu dia bisa menyimpulkannya. Maka di sini letak, ya, apa manfaat seorang itu langsung mengambil dari guru. Ya, saya beri contoh lagi misalnya yang sekarang banyak dibahas tentang pembagian orang kafir misalnya. Pembagian orang kafir. Itu sangat jarang di dalam buku-buku terdahulu. Ada yang menyebutkan bahwa kafir terbagi 4. Langsung disebut. Kafir dhimmi, kafir mustamin, kafir mu'ahad, kemudian kafir harbi. Yes. Pembagian kafir yang diambil dari mana? Itu ada pembahasannya. Dalam bab jihad ada bab khusus tentang masalah ad-dhimmah. Dalam ahkamnya, dalam masalah dhimmah ini khusus, Ibnu Qayyim menulis 2 jilid buku. Iya. Jelas? Ada masalah al-mu'ahadah, masalah al-aman. Ini dalam pembahasan jihad juga. Iya. Dalam pembahasan jihad. Iya. Kemudian ada yang berkaitan aman sudah kita singgung, al-mu'ahadah juga telah kita singgung. Ya. Kemudian pembahasan umum secara jihad menunjukkan ada dari kafir yang diperangi, ini memberikan kesimpulan. Dia duduk membaca kitabul jihad dari awal sampai akhir ini perlu waktu. Ya. Perlu waktu. Mungkin dia akan memakan beberapa hari, bahkan mungkin beberapa bulan untuk membacanya dan memahaminya. Ya, dia duduk kepada seorang guru, guru menyimpulkan bahwa orang kafir itu terbagi 4. Orang kafir terbagi 4. Dia mendapat ringkasan penjelasan dalam beberapa menit yang kalau dia baca sendiri akan memakan waktu berhari-hari. Iya, waktu berhari-hari. Dan itu pun kalau dia baca dengan waktu yang berhari-hari tanpa guru, mungkin saja dan kemungkinan salahnya akan lebih besar. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian di antara faedah seorang itu langsung mengambil dari guru, ya. Cepatnya idrak. Cepatnya seorang itu memahami. Cepatnya seorang menangkap apa yang disampaikan. Ya, ini faedah yang kedua. Nah, seorang yang membaca kadang dibacanya, dia baca ini kemudian ini, dia nggak bisa hubungkan antara masalah ini kemudian masalah berikutnya yang diterangkan di dalam buku tersebut. Tapi tatkala seorang guru menjelaskannya, ya, dari penjelasan guru, ya, banyak-banyak dia bisa segera memahami masalah tersebut. Kemudian di antara hal yang sangat penting sekali, duduk, ya. Dan di antara manfaat seorang mengambil langsung dari guru agar supaya terjalin hubungan antara murid dan guru, ya. Hubungan dalam makna kasih sayang antara murid dan guru, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Ya.
Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Akan merahmati mereka. Irhamu man fil ard, rahmatilah siapa yang ada di muka bumi. Ya, niscaya berada di langit akan merahmati kalian. Ini hadis, ya, di dalam majelis-majelis tahdid, dalam majelis-majelis para ulama yang memberikan sanad-sanad periwayatan, jalan-jalan periwayatan yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama mereka perdengarkan kepada murid kalau ingin mengambil sanad, ini adalah hadis ini. Hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Supaya semuanya tahu bahwa ilmu itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas rahmat. Nah, dan ini hadis ya, disebutkan dengan nama al-silsilah al-awwaliyah. Itu yang paling pertama disampaikan. Ya. Sebab sang guru ketika menyampaikannya, dia berkata haddatsani fulan, dan ini adalah awal hadis yang saya dengar dari dia. Gurunya juga berkata, menceritakan kepada saya guru saya, dan itu adalah awal hadis yang saya dengar dari dia. Jelas ya? Dan silsilah ini bersambung, ya. Dan sampai sekarang sanadnya masih terjaga. Ya, alhamdulillah saya juga punya sanadnya di majelis sebagian guru memberi ijazah tentang sanad tersebut. Yang jelas ini perlu diperhatikan bahwa hubungan antara murid dan guru dalam hal talaqi adalah hal yang penting. Kemudian juga harus diketahui dari etika as-salaf. Ya, memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu. Adab di dalam menuntut ilmu. Karena itu di majelis-majelis ilmu yang besar, ya, di majelis-majelis ilmu yang besar, ya, ada disebut dengan nama majelis imla. Disampaikan imla tentang apa? Riwayat-riwayat. Biasanya namanya imla, orang-orang apa? Menulis. Tapi ternyata di majelis tersebut ada yang menundukkan kepalanya, menunjukkan dia apa? Sedang menulis. Dan ada yang hanya melihat kepada guru saja. Melihat kepada guru. Ini menunjukkan bahwa di majelis ini ada dua tingkatan. Ada yang tingkatannya dia sudah sampai ke tahap menulis dan menghafal. Ada yang tingkatannya dia hanya hadir di majelis, ingin memperhatikan etika dan adab dari guru. Ya, hanya mengambil apa? Etika dan adab dari guru. Ya, karena itu, ya, dari semenjak kecil anak-anak disunnahkan dihadirkan ke majelis-majelis ilmu. Ya. Untuk dididik dengan adab. Perhatikan ya, dididik dengan adab ini bukan artinya dibiarkan berkeliaran ribut, tapi dengan dihadirkan di majelis ilmu dilatih untuk bagaimana ia beradab dengan etika ilmu sehingga tertanam kejiwaan ilmu di dalam dirinya. Sampai Ibnul Mubarak berkata, saya mempelajari adab 30 tahun. Ya, mempelajari adab 30 tahun, belajar hadis 20 tahun. Ya. Mempelajari hadis berapa? 20 tahun. Nah, namun di masa ini, ya, etika dan adab ini sangat kurang sekali. Ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan maaf atas kekurangan kita dalam hal ini. Sehingga kadang kita tidak menunaikan hak dari ilmu tersebut, tidak menunaikan hak seorang guru, dan tidak menunaikan hak bagaimana ia berada dalam sebuah majelis ilmu. Berada di dalam sebuah majelis ilmu. Nah, baik, ini diantara manfaat dan faedah seorang itu mengambil ilmu dari guru. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua yang ingin saya jelaskan, bahwa ilmu itu dimulai dari al-aham fal-aham. Diambil yang paling penting, kemudian yang terpenting setelahnya. Yang paling penting dan yang terpenting setelahnya. Kalau dia dihadapkan dengan banyak ilmu, ya, maka harusnya dia ambil yang paling penting untuknya, kemudian yang terpenting setelahnya. Ya. Ingat ya, saya sudah terangkan bahwa ilmu itu ada yang wajib dipelajari dan ada apa? Ada yang sunnah. Ada yang sunnah. Maka seorang misalnya dia jangan masuk ke dalam ilmu yang sifatnya disunnahkan sebelum dia memfokuskan dirinya mempelajari apa yang diwajibkan terhadap dirinya. Apa yang diwajibkan terhadap dirinya. Kalau dia belajar apa yang diwajibkan sambil dia belajar apa yang disunnahkan, ya itu mungkin boleh saja. Mungkin boleh saja. Jelas ya? Maka dia harus mulai dari al-aham fal-aham. Yang paling penting, kemudian terpenting setelahnya. Ya, dan mungkin di masa ini kita mengalami kesulitan karena sedikitnya orang-orang yang mengajarkan ilmu syariat dengan cara yang benar. Ya. Sehingga kadang kita mendatangi seorang guru. Ya. Ya. Guru sudah sampai ke pembahasan pertengahan kitab, ada orang-orang yang baru datang.
Ya. Nah mungkin guru ini tiap kali ada orang yang baru datang diulang lagi kitabnya dari awal, kan begitu. Ya kitabnya harus diselesaikan dahulu. Harus diselesaikan dahulu. Maka bagi siapa yang baru datang, ya. Bagi siapa yang baru datang, dia ingat kaidahnya bahwa dia masuk di dalam majelis ini banyak manfaat yang bisa diambil. Ya, banyak manfaat yang bisa diambil. Ya. Pertama dia kadang mengambil dari pengetahuannya dan kadang dia mengambil dari etika dan adabnya. Ini dia serap. Kemudian dari ilmu yang dia dapatkan, kadang ada ilmu yang bisa dia pahami, ya. Dan kadang ada ilmu yang belum dia pahami. Makanya harusnya semuanya dia catat. Semuanya dia apa? Dia catat. Yang dia pahami maupun yang belum dia pahami dia catat. Sebab yang belum dia pahami suatu saat ketika dia sudah berlalu, dia buka kembali catatannya, ia insya Allah Ta'ala akan memahami apa yang telah dia catat. Jelas ya? Sehingga ya, di dalam menuntut ilmu tersebut dia tidak berlalu begitu saja, ya, menghabiskan umurnya ya sekian lama, ya, dia berjalan, apalagi kadang pengajiannya bertahun-tahun, ya, berlalu, dan kadang seorang merasakan seakan-akan berlalu begitu saja, tidak ada yang melekat di dalam ingatannya. Nah, maka harus mulai dengan al-aham fal-aham, yang paling penting, kemudian yang terpenting setelahnya, ya. Dan ini mungkin saya akan lebih rinci lagi di pembahasan yang ketiga, yaitu al-indiraj. Ya, seorang itu bertahap menaiki jenjang-jenjang ilmu, menaiki jenjang-jenjang ilmu. Ya. Cabang-cabang ilmu agama itu banyak. Cabang-cabang ilmu agama itu banyak. Ya. Dan seseorang yang ingin mempelajari ilmu agama atau orang yang ingin mempelajari ilmu agama itu juga beraneka ragam. Ingin beraneka ragam. Ada orang yang mempelajari ilmu agama misalnya, dia siap untuk mengkhususkan dirinya, fokus dalam ilmu agama. Iya. Ada orang yang masuk mempelajari ilmu agama, dia hanya ingin mengambil kadar-kadar yang diwajibkan terhadap dirinya saja. Iya. Dan lainnya dianggap sebagai perkara yang dia senang untuk menghadirinya dan mendengarkannya, bukan untuk ya betul-betul menguasainya. Jelas? Ya. Beda antara dua keadaan ini. Maka setiap dari dua keadaan ini ada tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatannya. Ya. Yang jelas misalnya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu apa batasan wajibnya? Ya, batasan wajibnya. Nah, kata para ulama, batas wajibnya seorang membaca Al-Quran yang pertama dia pandai membaca Bismillahirrahmanirrahim, pandai membaca Al-Fatihah. Ya. Jelas? Dan satu surah bersamanya. Satu surah bersamanya. Ini kalau dia sudah hafal hal ini, itu terangkat batas kewajiban. Sebab ini yang dia pakai di mana? Di dalam salatnya. Itu yang dia pakai di dalam salatnya. Iya. Kalau dalam salatnya dari yang dia baca, ya, maka dia akan salat dalam keadaan darurat. Akan salat dalam keadaan apa? Darurat. Hanya membaca tasbih dan tahmid. Iya. Jelas ya? Maka dia harus pandai membaca Al-Quran dengan kadar yang kita sebutkan tadi. Dari kadar keyakinan, dia mengambil dari keyakinan tersebut apa yang dengannya benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjaga dirinya. Ya, tidak jatuh di dalam kesyirikan. Nah, tidak jatuh di dalam kesyirikan. Ya, saya mungkin bisa merinci ya apa tahapan-tahapan. Ya, misalnya buku-buku yang perlu dipelajari, disebutkan nama-nama bukunya. Mungkin saja kita bisa ya, menyebutkan hal tersebut. Tapi ini perlu waktu. Saya globalkan bahwa asalnya seorang ketika membaca, belajar dia mulai dari ringkasan-ringkasan. Ya. Sebab ilmu itu ada yang merupakan ringkasan, sekedar kesimpulan dari ilmu. Ya. Tahapan keduanya, tahapan mulai mengembangkan kesimpulan. Ya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan menguraikan silang pendapat. Menguraikan silang pendapat. Ya mungkin diantara susunan yang sangat bagus, misalnya tartibnya Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, tartib Ibnu Qudamah. Beliau punya ringkasan matan Ibnu Qudamah. Kemudian setelah itu beliau naik matan ini, beliau rinci dengan ucapan dari satu arah saja, dari satu imam atau dari satu qaul, dari satu pendapat. Ya. Kemudian beliau naik setelah itu menjelaskan buku
ucapan para ulama di dalam satu mazhab itu saja. Dalam satu mazhab itu saja. Kemudian tahapan berikutnya barulah ada fikih muqarana, ucapan merinci masalah dirinci antara pendapat mazhab ini, pendapat mazhab dan mazhab-mazhab yang lainnya. Ya, jelas ya? Orang yang baru belajar, ya, misalnya dia langsung naik ke tingkatan keempat, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Dia baru belajar misalnya tiba-tiba masuk di dalam masalah ini ada 10 pendapat. Pendapat yang pertama dalilnya ini, pendapat yang kedua dalilnya ini, ya, pendapat yang kedua ya memandang dalil yang pertama lemah dari sisi ini, ya, alasannya ini, ya. Dan pendapat yang pertama membantahnya dengan alasan ini. Orang masuk seperti ini belajar, dia tidak bisa sampai kepada kesimpulan. Jelas? Ya, karena itu metode yang salah. Ya, metode yang salah seorang belajar, ya. Dia belum mulai dari dasar, dia langsung masuk ke dalam mutawwalat, buku-buku yang sifatnya sudah menjelaskan panjang lebar. Ya, menjelaskan panjang lebar. Apalagi masuk di dalam munaqasyat, ya, dalam membantah, saling membantah dalam masalah rudud. Itu tingkatan terakhir. Ya. Dan tidak semua orang masuk dalam pintu tersebut. Tidak semua orang masuk di dalam pintu tersebut. Nah, ya. Karena itu membaca Kitabul karya Imam Syafi'i rahimahullah itu termasuk tahapan terakhir. Ya. Sebab di dalam Kitabul ini Imam Syafi'i membuka bentuk-bentuk debat ilmiah terhadap mazhab-mazhab yang lainnya dengan cara yang sangat ilmiah sekali. Dan itu memang pantas menjadi rujukan di dalam di dalam tafaqquh, di dalam memahaminya. Jelas sampai sini. Jadi secara global ada ringkasan, ya, ada yang pertengahan dan ada yang sangat panjang sekali. Ya, penuh dengan uraian dan rincian. Seorang penuntut ilmu dia mulai dari apa? Dari ringkasan-ringkasan. Dia mulai dari ringkasan-ringkasan. Iya. Jangan dia misalnya di bab akidah. Kita buka ya, misalnya. Di bab akidah misalnya. Ya, ilmu itu banyak, ilmu agama itu banyak. Ada ilmu tafsir, ya. Ada ilmu tafsir, ada ilmu ulumul Quran, ya. Ada ulumul Quran, ada ilmu ulumul Quran itu bercabang ilmu lagi di dalamnya. Ya, banyak lagi cabang ilmu di dalam ulumul Quran. Ya. Kemudian ada ilmu akidah. Ilmu akidah itu banyak cabang lagi di dalamnya. Ada yang berkaitan untuk masa ini, ada yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ada yang berkaitan dengan akidah secara umum, ada yang berkaitan dengan firaq. Iya. Berkaitan dengan firqah-firqah. Nah. Kemudian pembahasan ilmu hadis. Ilmu hadis, mustalah hadis juga ada ringkasannya, ada yang pertengahan dan ada yang meluas. Dalam ilmu mustalah. Ilmu mustalah misalnya banyak cabangnya. Ya, perhatikan dari cabangnya, kata Al-Hazimi, ilmu mustalah lebih daripada 70 cabang. Satu cabangnya saja kalau seorang menghabiskan umurnya mempelajarinya tidak akan dia sampai ujungnya. Ya. Ini baru di ilmu apa? Ilmu mustalah hadis. Kira-kira di ilmu yang lainnya kalau dia masuk dalam metode langsung panjang lebar seperti ini, kira-kira dia bisa mengumpulkan seluruh cabang-cabang ilmu? Ya. Jelas ya? Maka di sini sisi pentingnya seorang itu mengetahui metode, cara di dalam menuntut ilmu. Ya. Sebab ilmu itu semuanya nggak mungkin dikuasai oleh seorang. Nggak mungkin dikuasai oleh seorang dengan detailnya pada setiap permasalahan dia kuasai. Itu nggak mungkin. Ya. Kata seorang penyair yang bijaksana, "Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana." Sungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan mungkin dia dapatkan walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ya. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam sekali. Ya. Maka kata penyair yang bijaksana ini, ambillah dari segala sesuatu yang paling baiknya. Yang paling baiknya. Ya. Karena itu kalau para ulama merinci buku, ada yang di ringkasan, ada yang pertengahan, dan ada yang tingkat yang meluas, ya, tingkat yang meluas, ya. Dan perlu antum ketahui bahwa tingkat yang meluas ini di target khilaf madahib, dan seluruh alim ulama yang terkenal di masa ini, ya, pernah melakukan dirasa dari awal sampai akhir terhadap hal tersebut. Iya, jelas? Sebab ini semuanya meluas, ya, perlu umur untuk membahasnya. Satu buku saja perlu umur, ya, di dalam menjelaskannya. Karena itu kalau seorang mengambil dari ilmu tersebut, mengambilnya dari guru, sudah tepat guru memberikan kesimpulan yang menyimpulkan seluruh bab yang ada, ya.
dia sisa masuk, menaiki tingkatan-tingkatan, dan dalam keadaan kapasitas ilmunya bisa lengkap. Ya, dia masuk ke mutawalat, merujuk dan merinci, ya, pembahasan. Kalau ada yang dia sulit di dalam memahaminya, maka dia boleh bertanya kepada orang-orang yang mumpuni keilmuannya di dalam hal tersebut. Ya, maka harus ada tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan. Tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan. Nah, ya sekarang yang paling penting bagi kita di halaqah umum, ya sifatnya umum, kita penting mengetahui apa yang disebut dengan masalah akidah. Dan yang paling penting yang kita ketahui yang keduanya berkaitan dengan masalah ahkam atau fikih. Ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting kita ketahui apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini 3 hal. Ya. Bagi manusia secara umum. Ya, bagi seorang penuntut ilmu, ya dia tentunya memerlukan ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat untuk menguasai 3 hal ini. Sebab memang dasarnya ilmu itu Al-Quran dan hadits, kan begitu? Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu-ilmu akidah semuanya adalah penjabaran dari Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ilmu alat untuk sampai mempelajarinya. Seorang yang menafsirkan Al-Quran, ada ilmu tafsir, ya. Ada ulum tafsir, ya. Ada ulum at-tafsir. Dia harus tahu tentang an-nasikh wal mansukh. Dia harus tahu tentang qiraat. Ya, dia harus tahu membedakan antara al-makki dan al-madani. Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Iya. Kemudian dia harus tahu maqasidus suwar, ya. Maksud dari as-suwar. Kemudian dia harus tahu, ya, tanasuk antara, ya, ayat-ayat, ya, sehingga memudahkan dia di dalam menafsirkannya, di dalam memahaminya. Dia harus tahu asbabun nuzul. Harus tahu asbab an-nuzul. Ya. Ini misalnya di ilmu tafsir. Dia perlu ilmu alat. Ilmu alat ini, ya, ini kepada orang yang ingin masuk dalam pendalaman yang lebih dalam lagi. Ya. Tapi secara umum manusia memerlukan 3 ilmu. Ilmu tafsir, ya, berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan akidah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan fikih terhadap agama. Fikih terhadap agama ini kalau dalam penjabarannya ada fikih dari hadis dan ada fikih dari ringkasan madzhab. Jelas ya? Ringkasan madzhab. Maka diambil ringkasan-ringkasan dalam hal ini. Diambil dan seorang memprogramkan untuk dirinya membaca dan menyelesaikan buku. Ya, menyelesaikan buku. Jangan baru baca awalnya, ya. Oh, saya sudah kuasai ini. Muqaddimahnya saya sudah baca. Ya. Muqaddimahnya saya sudah baca. Sebab orang yang sekarang ini yang ingin dikenal banyak pengetahuan, ya cara yang mudah. Diambil buku, dia lihat judulnya. Oh, judulnya adalah ini. Penulisnya apa? Penulisnya dari ini. Dia masuk melihat, pertama lihat daftar, dilihat muqaddimahnya. Ya. Penulisnya menginginkan ini dalam bukunya. Ya. Selesai muqaddimah, ya. Setelah selesai baca muqaddimah, dilihat daftar isinya. Ya, daftar isinya adalah ini. Oh ya sudah. Tutup bukunya. Saya sudah kuasai buku ini. Ya. Saya sudah kuasai buku ini. Ini namanya thaqafah, sekedar pengetahuan. Ya, bukan tidak bermanfaat, ada manfaatnya. Dia mengetahui seperti itu. Tapi itu bukan pendidikan ilmiah menanamkan, ya, malaka ilmiah, pembawaan ilmiah pada seseorang. Ya. Metode yang seperti itu diperlukan nanti apabila dia sudah memiliki malaka ilmiah. Sehingga kalau lewat pada dirinya sebuah pembahasan, dia tahu membahas masalah ini kemana. Walaupun di saat itu dia tidak bisa menjawab, ya. Tapi dia tahu bahwa untuk mencari jawaban masalah ini kemana dia mencarinya, dia tahu. Ya. Dengan metode pengetahuan seperti itu. Itu bukan dasar di dalam menuntut ilmu. Karena itu ikhwani fillah, ya, yang perlu kita perhatikan di dalam belajar. Ya, saya sekarang berbicara dan saya tahu bahwa kebanyakan ikhwah, ya, kaitannya ingin mengambil hal-hal yang sifatnya apa? Ya, sifatnya siap dan diamalkan. Kan begitu? Ya. Maka seorang mengambil dalam hal ini dasar-dasar, tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan. Dan memberikan target untuk dirinya. Sekarang kalau dianggap hadir di halaqah-halaqah ilmu tidak cukup. Tiap pekan misalnya baru dia hadir di satu majelis, sebab karena ada sebagian ikhwan yang mengeluhkan. Saya hadir di pekan ini, pekan berikutnya saya sudah lupa pelajaran yang kemarin. Ya. Atau buku ini dikaji karena setiap pekan, ya. Dan buku ini perlu 20 kali pertemuan. Akhirnya pembahasannya setiap pekan bisa setengah tahun selesainya.
Kan begitu, hampir setengah tahun. Ya, kalau seperti ini akan lama. Apa mungkin apa yang dia ambil di 4 bulan lalu sudah dia lupakan pada 4 bulan yang akan datang. Nah, disinilah dituntut seorang penuntut ilmu pandai bagaimana ia menguasai buku tersebut. Ya, ada fokus, ada target. Ya, ada target yang harus dia pahami. Ya, ada target yang harus dipahami. Kita memaklumi tabiat manusia. Manusia itu senangnya dengan apa? Hal-hal yang baru dia kenal. Kan begitu? Ya, kalau ada yang menarik, ada ini, dia datang segera. Tapi ini kadang melalaikan seorang dan mengeluarkannya dari jalur ilmiah. Harusnya dia memperkuat pondasinya. Kalau pondasinya sudah kuat, ya, bagus pondasinya, maka dia membangun bangunan di atasnya. Ya, bangunan itu akan kokoh. Ya, dan bangunan tidak akan mudah dia membangunnya. Tapi kalau pondasinya tidak ada, ya, tiba-tiba dia ingin membangun, ya, ini akan sulit. Dia membangunnya dari mana? Di mana cara meletakkannya? Ya, jelas? Kemudian kalaupun bangunan itu jadi, mungkin sebentar lagi tertiup angin akan jatuh bangunan tersebut. Ya, maka harus ada fondasi dan metode yang kuat di dalam mempelajari ilmu tersebut. Maka ambil misalnya dari tafsir. Ya, kalau dia ingin baca tafsirnya, maka ambil ringkasan tafsir. Sekarang apa? Buku tafsir yang biasa. Apa surah-surah yang biasa dibaca? Biasanya manusia membaca juz apa? Juz amma. Maka dia berusaha nargetkan, dia melihat guru, dia membaca juz amma. Ya. Kemudian diberikan untuknya penafsiran yang ringkas terhadap juz amma tersebut. Apa makna-makna ayatnya? Dia punya terjemahannya. Ya, terjemahan itu bukan artinya apa? Menunjukkan, ya, makna keseluruhan pada ayat. Jelas ya? Atau makna yang terwakili dari ayat. Penerjemahan itu hanya mendekatkan penerjemahan makna ayat. Ya. Penerjemahan makna ayat. Itu pun dari banyak buku-buku terjemahan. Ya. Ada apa terjemahan-terjemahan yang keliru. Ya. Dan kekeliruan di dalam terjemahan Al-Quran ini tidak diketahui kecuali kalau dia duduk dengan guru. Ya, dia duduk dengan guru. Ya. Jelas ya? Seperti misalnya sekarang yang banyak kita saksikan. Ya, kaum muslimin membaca terjemahan. Ya, kalau banyak yang dipegang, kalau dibagi di ini, cetakan Departemen Agama, terjemahan Al-Quran, cetakan Departemen Agama, yang apa dikoreksi oleh Muhammad Hasbi As-Siddiq dan banyak lagi, yang kemudian cetakan ini yang menjadikan cetakan standar untuk penerjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Saudi Arabia. Ini termasuk cetakan yang paling bagus. Walaupun ada beberapa kesalahan di dalam penerjemahan. Ya, seperti menafsirkan ibtigha'a wajhi rabbika, ya, mencari wajah Rabbmu, ditafsirkan dengan apa? Mencari keridhaan Rabbmu. Ini sudah salah dalam penafsiran. Ya, jelas ya? Di dalam penerjemahan dia sudah salah sebab dia memalingkan makna kepada makna yang ya bukan diinginkan di dalam ayat, dan itu adalah pemahaman keliru di dalam apa? Di dalam keyakinannya, Atau penafsiran yang kurang detail misalnya, seperti istiwa ditafsirkan bersemayam. Ya. Apa diterjemahkan apa? Bersemayam. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-nya beristiwa. Kalau kita lihat terjemahan, ya, Ar-Rahman bersemayam di apa? Di atas arsy. Ini penerjemahan yang tidak detail. Ya. Tidak detail. Jelas ya? Sebab kata bersemayam dalam bahasa Indonesia itu mengarah kepada makna duduk. Makna duduk di atas apa? Sesuatu. Jelas ya? Dan duduk, kata duduk ini tidak ada di dalam makna istiwa. Tidak ada dalam makna apa? Makna istiwa. Ya. Jelas? Tidak dalam makna istiwa. Maka tidak boleh mengesankan dengan kata yang tidak terdapat padanya makna, apalagi berkaitan dengan asma, berkaitan dengan sifat-sifat maupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya ya, seseorang menafikan duduk ini sepanjang tidak dalil yang menunjukkannya di dalam pembahasan sifat, sepanjang tidak dalil yang menunjukkannya, maka seorang tidak boleh menetapkan, tidak boleh pula apa? Menafikannya. Tidak boleh menetapkan, tidak boleh menafikan. Ya. Maka yang seperti ini perlu ada guru yang menjelaskan. Dia ambil juz amma, dia baca, ya. Kemudian diterangkan maknanya, dia selesai, ya. Selesai membacanya. Kalau dia tidak bisa membaca langsung kepada guru, yang mengambil ilmunya sekaligus mengambil keutamaan duduk di majelis ilmu, maka sekarang di masa ini banyak kemudahan yang Allah mudahkan untuk kita. Ada kaset-kaset yang sudah direkam seakan-akan dia bisa hadir langsung di majelis. Ya.
Walaupun bedanya dia tidak bisa bertanya. Ya, kalau misalnya ada permasalahan yang dia permasalahkan, dia tidak bisa langsung bertanya. Namun ini bisa ditambal, ya, dengan luasnya fasilitas telepon menelpon. Ya, jelas ya. Komunikasi yang sangat luas dan dimudahkan. Ya, seorang mudah untuk memperdalam ilmunya dalam hal ini. Iya. Kemudian kalau misalnya dia masuk, ya, ke dalam ilmu akidah. Nah, sekarang tafsir juz amma, ingin dia baca tafsir Al-Quran seluruhnya, diambil misalnya tafsir yang paling ringkas. Ya, tafsir yang paling ringkas. Dan mungkin di tahapan yang pertama, tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu adalah ringkasan yang paling bagus sekali dalam, ya, hal ini. Ringkasan yang paling bagus sekali dalam hal ini. Sebab beliau adalah seorang alim ahli tafsir yang telah diakui. Nah, kemudian kalau dia masuk misalnya dalam pembahasan akidah, dia mengambil buku-buku yang dasar. Ya, dia belajar misalnya Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah penting dalam bertauhid, atau membaca Salasatul Usul, ya, 3 landasan utama. 3 landasan utama ini adalah berkait dengan masalah apa? Ya, pertanyaan 3 malaikat di alam kubur. Pertanyaan 2 malaikat di alam kubur mengajukan 3 pertanyaan. Ya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Ini diuraikan dalam Salasatul Usul. Ya, sebab seseorang jangan berhayal dia menjawab pertanyaan malaikat, ya, tanpa mengilmuinya. Ya, karena itu dalam riwayat disebutkan, ya, ketika orang tersebut dipukul, ya, ditanya, dia berkata, ha la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dia menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Di dunia dia ucapkan, ya, tapi di alam kubur dia tidak bisa menjawabnya, sebab dia tidak mempunyai ilmu tentangnya. Maka diambil dasar yang seperti ini. Ya. Kemudian kalau dia naik lagi, dia baca misalnya Kitab Tauhid. Ya. Ini sudah merinci untuknya seluruh pembahasan tauhid uluhiyah secara khusus. Ya. Walaupun di dalam buku ini disinggung tauhid rububiyah dan disinggung juga sebagian yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Jelas ya? Kemudian dia masuk, ya, dalam ringkasan yang lain membahas tentang nama-nama dan sifat misalnya. Ya, ada buku ringkasan-ringkasan dalam hal ini. Nah, dia menghadirinya. Ya, jelas ya? Dan ingat, kalau dia membaca buku, hendaknya dia selesaikan. Ya, diselesaikan. Ya, hendaknya, kalau seorang membaca buku, hendaknya diselesaikan. Sekarang siapa yang pernah baca Qawaidul Arba? Coba yang angkat tangannya. Nah, Al-Qawaid Al-Arba dari awal sampai akhir sampai selesai. Ya, 1. Masa orang? 2, 3, ya, 4, 5. Mungkin masih banyak ya? Ya, mudah-mudahan masih banyak. Ya, jelas ya? Salasatul Usul. Ya, itulah dari saya katakan perlu target dalam hal ini. Seorang kalau masuk belajar, jangan dibiarkan waktu berlalu, dia sudah pelajari, ya, jangan terputus. Ini hal yang berkaitan dengan kebaikan dirinya sendiri. Jelas ya? Demikian pula masuk dalam fikih. Ambil ringkasan dalam fikih misalnya. Anggaplah kita kasih ringkasan yang juga terkenal di kalangan orang Indonesia, buku-buku Imam Syaukani. Ya. Ada ringkasan Imam Syaukani, Ad-Durr Al-Bahiyah. Ini ringkasan bagus. Atau yang biasa terkenal di Indonesia misalnya, Matan Abu Syuja di mazhab Syafi'iyah. Tidak ada masalah. Baca Matan Abu Syuja dari awal sampai akhir, tidak ada masalah. Sebab membaca mazhab, matan fikih itu bukan artinya dia bermadhab, bukan artinya begitu. Ya, jelas ya? Kalau membaca ringkasan madhab untuk ta'assub kepada madhab, itu salah. Hal yang seperti itu salah. Tapi kalau dia membaca ringkasan madhab, ya, untuk tertib ilmi, menyusun suasana ilmu yang tersusun rapi, itu bagus. Ya, hal yang terpuji. Sebab memang tertib madhab seperti itu. Karena itu mereka sebutkan rukun wudu misalnya di madhab Hambaliyah ada 6 misalnya. Ya, kewajiban wudu ada ini misalnya. Diterangkan. Rukun salat misalnya ada menyebutkan 13, ada menyebutkan 14 misalnya. Atau wajibatus salat ada menyebutkan 7, ada menyebutkan, ya, tergantung ada pembahasan di dalam masalah. Ya. Jadi dia melihat di dalam satu madhab, ya,
dalam satu mazhab, dia tidak berpindah ke mazhab yang lain. So, kalau dia berpindah dalam mazhab lain akan bingung. Ini sudah masuk dalam apa? Memperbandingkan. Tapi kalau dia mengarah di satu mazhab, dia akan tahu ya pendapat di mazhab tersebut. Ya. Dan di sini keunikan seorang guru. Guru itu ketika menjelaskannya, dia memakai buku mazhab ini bukan untuk diikuti 100%, tapi diikuti dengan dalilnya. Karena itu kalau ada dalil yang menyelisih mazhab, dia akan terangkan bahwa yang benarnya begini. Yang benarnya adalah begini. Jelas ya? Maka hendaknya seorang targetkan mengambil buku-buku yang ringkas ini. Kemudian di hadis, di fikih hadis, misalnya, seorang perlu membaca Umdatul Ahkam. Ya, ini ringkasan. Umdatul Ahkam. Ya, dia membaca ringkasan. Nah, kalau dia lebih daripada itu, baca Bulughul Maram. Ingin lebih daripada itu, silahkan dia baca Muntaqal Akhbar yang disyarah dengan nama Nailul Awtar. Ya, disyarah dengan nama Nail Al-Awtar. Ini lebih luas lagi. Nah, fikih juga seperti itu. Dia boleh membaca Durrul Bahiyah, Matan Abu Syuja misalnya. Dia ingin lebih daripada itu, ya. Dia boleh membaca buku-buku yang lainnya. Dia lebih banyak dan lebih meluas. Jelas sampai sini? Nah, maka ini namanya yang disebut dengan nama At-Tadarruj. Disebut dengan nama At-Tadarruj. Baik, saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguraikan sisi-sisi yang lainnya. Saya hanya menguraikan tahapan-tahapan ya yang diperlukan di dalam seorang itu menuntut ilmu. Dan di akhir pembahasan ini saya ingin mengingatkan pembahasan yang keempat tentang makna kesabaran. Ya. Makna bersabar di dalam menjalani tahapan-tahapan tersebut. Iya. Seorang dituntut untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Harus ada kesabaran. Tanpa kesabaran tidak akan tercapai. Ya, tidak akan tercapai dan tidak akan tertanam di dalam diri seseorang ya, apa yang selayaknya dia miliki dari ilmu agama tersebut. Ya. Maka harus ada kesabaran di dalam diri. Harus ada kesabaran di dalam diri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang bersabar dan terangkan keutamaannya, bagaimana pahalanya. Dan makna sabar di dalam menjalani tahapan-tahapan tersebut, dia jangan membiarkan sebuah cabang ilmu yang dia pelajari, ya. Dia jangan biarkan cabang ini berlalu tanpa dia selesaikan. Tanpa dia selesaikan. Dan kalau dia sudah mempelajarinya, hendaknya dia ulang. Ya, hendaknya dia ulang. Sebab ilmu itu ya bukan hanya sekedar ditulis, dicatat, ya setelah itu disimpan rapi di rak atau di meja dijadikan pusaka, tidak. Ya. Tapi dia hendaknya terus diulangi dan diulangi. Terus diulangi dan diulangi. Karena itulah sebagian para ulama mengulang ilmu itu, kadang dia ulang, ada mengulangnya 40 kali. Ya. Di antara hal yang menakjubkan, Imamul Muzani, murid Imam Syafi'i yang terkenal. Imamul Muzani, yang Al-Muzani sendiri punya mukhtasar fikih, ringkasan terhadap fikih Imam Syafi'i. Imamul Muzani berkata, saya membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i 500 kali. Saya membaca kitab Ar-Risalah. Ya. Tiap kali membaca, kata Imamul Muzani, saya dapat faedah yang saya tidak dapatkan di bacaan saya sebelumnya. Ya, di bacaan saya sebelumnya. Maka ini menunjukkan manfaat seorang itu banyak mengulangi ilmu. Nah, dan sekarang dengan tahapan yang ada di tahapan pendidikan, ada bentuknya pondok pesantren, ya, dan Allah mudahkan ada bentuknya daurah-daurah ilmiah diadakan beberapa hari menyelesaikan 1 kitab, 2 kitab. Ya, maka seorang yang punya target dan himmat harusnya itu dijadikan sebagai lahan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sisihkan waktunya misalnya, dia akan menghadiri daurah ini, selesaikan buku ini. Selesaikan buku ini. Dia hadir daurah ini, selesaikan buku ini. Ya, selesaikan buku ini. Jelas ya? Makanya insyaallah taala mungkin ustaz-ustaz di sini ada tahapan-tahapan ke depan. Ya, dan sudah banyak tahapan yang saya lihat juga berjalan. Ya. Daurah menyelesaikan kitab-kitab, dan ini penting untuk seorang mengikutinya dan menekuninya. Mengikuti dan menekuninya. Nah, wallahu ta'ala sudah habis waktu ya. Mungkin untuk pertanyaan kita jawab insyaallah ta'ala setelah salat duhur. Ya wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.